tokoh masyarakat, para ketua, juga penyelenggara acara ini, Abah Yahmin, kemudian orang tua kita yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, Haji Suhartoyo, dan segenap hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi itu aslinya saya tertidur, tapi kayak masuk, mantap berarti suaranya masih mantap, akhirnya tergugah. Alhamdulillah. Kita malam ini memperingati Isra dan Mi'raj, memperingati haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah, atau yang dikenal dengan Abah Kurus Kumpul. Kita hadir dalam malam ini dalam suasana kekeluargaan, dalam suasana hati yang adem, suasana yang dingin. Alhamdulillah nggak hujan ya, tapi diganti oleh Allah dengan hujan rahmat, insyaallah. Diganti dengan hujan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan hujan diberikan riayah wal inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Isra Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa mukjizat paling luar biasa, terjadi sekali dan tidak terulang kembali. Isra Mi'raj ini kita kumpul di sini, yang pertama adalah ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hormat di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua adalah kita mengagungkan syiarnya Allah, dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah, maka dia termasuk bagian daripada takwanya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kita merayakan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan sebuah mukjizat akbar. Mukjizat akbar. Mukjizat akbar ini tadi bagi zat Nabi, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Sebab kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya, hanya Isra dan Mi'raj inilah yang terbaik. Tidak ada mukjizat-mukjizat para nabi. Kenapa? Karena mukjizat Isra Mi'raj ini gabungan dua. Satu alam malakut, yang kedua adalah alamul mulk. Yang pertama adalah alam dunia, dan yang kedua adalah alam bahkan lebih daripada alam akhirat, bukan alam akhirat, bahkan di atas langit, yang sudah semuanya itu adalah dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mukjizat para nabi lainnya hanya terjadi di sekitar dunia, kalau mukjizatnya Isra Mi'raj ini terjadi di dunia dan juga terjadi, bahkan para malaikat ikut menyaksikan, bahkan semua ikut menyaksikan. Jadi ini adalah keistimewaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut bagi kita ini untuk kita ta'zimi, sebab tidak ada yang lebih agung dalam skala manusia, dalam skala cinta Allah kepada para makhluknya, melebihi cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita merayakan cinta Allah kepada Rasul SAW. Artinya ketika Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ditunjukkan kepada umat ini kalau saya cinta kepada seorang kekasih, ini yang saya berikan kepadanya, ini yang saya anugerahkan kepadanya, yang mana orang lain tidak bisa mendapatkannya, hanya saya dan kekasih saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi sangat agung sekali peristiwa Isra Mi'raj ini tadi. Dan Isra Mi'raj ini Allah puji dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, maha agung Allah, maha hebat Allah. Allah puji dirinya atas perjalanan Isra Mi'raj ini. Padahal adalah suatu hal yang kecil bagi Allah. Tapi untuk skala yang diberikan kepada makhluknya, ini adalah salah satu bagian yang terbesar, terhebat yang Allah berikan kepada seorang makhluk hidupnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini mengisyaratkan siapa yang cinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dimi'rajkan seperti Nabi, bukan diisrakan seperti Nabi, tapi dia akan mengalami, dia akan mendapatkan mahbubiyah, mendapatkan cinta dari Allah dengan cinta yang luar biasa, melebihi daripada para makhluknya Allah yang lainnya. Karena itu setiap orang yang berakal dari kaum muslimin selalu pikirannya itu adalah memikirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu pikirannya itu adalah bagaimana cara cinta pada Nabi, bagaimana cara mengamalkan sunnahnya Nabi, bagaimana nyenengin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menggembirakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan gembiranya hadirat sang Nabi, maka Allah akan gembira, Allah akan senang, Allah akan memberikan segala sesuatunya demi khatir sang Nabi, hati sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat lainnya Allah tidak pernah puji. Allah ceritakan mukjizat Nabi ini, mukjizat Nabi ini, diceritain aja dalam Al-Quran. Kecuali yang ini dipuji. Subhanalladzi asra. Maha suci zatnya Allah yang memperjalankan si hamba. Artinya kalimat tasbih sama kalimat al-abad, sama kalimat penghambaan ini sangat cocok. Sebab tidaklah orang betul-betul menyembah kepada Allah melainkan dia banyak bertasbih kepada Allah, mensucikan nama Allah dari dalam hatinya, alias dia tidak pernah menganggap dirinya lebih baik. Dia hanya menganggap dirinya adalah seorang yang banyak dosanya, dan dia anggap yang maha suci, maha agung hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala pengabdian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada puncaknya, kesabarannya sudah pada puncaknya, istri dari kaya sampai jatuh miskin, ikut berjuang tanpa komplain. Nabi bersabar, keluarganya sabar, bahkan sampai ketika dipelihara oleh pamannya, hingga dua orang yang dicintai ini telah wafat, dipanggil menghadap kepada Allah, Abu Talib dan Sayyidatuna Khadijah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang benar-benar cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib dan Khadijah pengorbanannya kepada Nabi luar biasa, sehingga layak, kata para ulama, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anha, yang mana karena pengorbanannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Nabi, kemudian kata Nabi, wahai Khadijah, kamu kemari. Ini Jibril datang. Kata Khadijah, betul itu Jibril. Dibuka rambutnya, hilang Jibril. Ditutup lagi,
Datang itu Jibril. Nah ini sekarang datang. Tadi hilang. Kalau begitu benar malaikat. Pintar Sayyidatuna Khadijah. Akhirnya dipangku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipangku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Allah kirim salam kepada Khadijah." Bayangkan, Allah yang punya langit dan bumi, surga dan neraka itu miliknya Allah, apa kirim salam kepada Sayyidatuna Khadijah. Kenapa kok bisa demikian? Karena mengabdi pada Rasulullah SAW, mengabdi untuk ajarannya Nabi, mengabdi untuk ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala, menyenangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berhak mendapatkan kesenangan dari Tuhan langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Nabi SAW itu cobaan yang dialami demi supaya umat ini tadi masuk ke dalam surga, demi supaya orang-orang itu tadi selamat dari perbudakan, selamat dan terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Nabi berjuang sampai berdarah-darah, kaki terluka dilempari, wajah terluka dilempari, nggak ada makan, nggak ada minum. Itu Rasulullah SAW. Tapi di semuanya diterima tanpa komplain sedikit pun. Rasulullah SAW nggak mengatakan saya Nabi kok begini, nggak pernah Nabi SAW. Mestinya kan lebih enak dikit dong, nggak ada gitu Rasulullah SAW. Kita aja kadang sudah dilancarkan rezekinya, makan enak, minum enak. Sampai kalau mau tahu, kehidupan sampai lebih baik dari kehidupan Nabi dari segi makanan. Panjenengan ini bendino ping telu mangan. Iya benar? Gini apa benar? Iya. Coba gak mangan awan, kesepro apa enggak? Keluwen apa enggak? Keluwen. Nabi ku bendino keluwen. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini makan setiap hari, pagi makan, siang makan, setengah sore makan, maghrib makan, apa acara mangan, mari acara nggak usah wis makan. Apakah kita masih mau komplain? Apakah kita masih mau nggak bersyukur? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, terkadang rumah Nabi itu 3 bulan tidak dinyalakan api, nggak ada minyaknya, gelap kalau malam, tapi terang karena ada wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wangi ada wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu lampu lagi. Apa makanannya? Makanannya kurma dan air. Ya kadang-kadang dikirimi sama tetangga susu. Tapi apakah Nabi komplit? Sama sekali nggak komplit. Sallallahu Alaihi Wasallam. Makannya Nabi nggak pernah kenyang. Selalu Nabi itu anti dengan yang namanya kenyang, lebih senang dengan yang namanya lapar. Lebih bagus lapar tanpa mengemis daripada kenyang tapi di atas penderitaan orang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah paripurna ini semuanya, wafat Abu Thalib, wafat Sayyidatuna Khadijah, setelah peristiwa Taif, pada malam hari saatnya terjadi keistimewaan terbesar, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan malam, Mi'raj itu berangkatnya Nabi dari bumi menuju langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi tidur, nggak pernah janjian sama malaikat, nggak ada janjian. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan daerah itu diberkahi oleh Allah karena di situ tempatnya para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul tumbuhnya di daerah sekitar antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Jadi nggak ada nabi dari Translaga, itu nggak ada. Oh, ikan nabi dari mana? Dari Pehari?
Yang satu tikam dari mana? Dari Takisuka, ono. Ya, nggak ada sama sekali. Opo maneh Nabi teko Bogor, nggak ada. Terus apa? Nabi itu memang Allah yang milih. Daerahnya yang menentukan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang itu tanya, Beb, kenapa sih Beb? Nabi itu harus dari Arab. Ini penyakit itu. Kok Nabi itu enggak dari Surakarta gitu? Enggak, tidak dari Solo kayak atau dari Jawa Tengah kayak. Kan orang Jawa kan sopan-sopan. Pak, sampai niku jadi sopan. Itu setelah kenal Islam. Sebelum kenal daripada agama Islam ini, cuman ada tata krama, di semua tempat juga ada tata krama. Banyak tata krama. Tapi ketika datangnya para wali songo, dibenahi, diajari ben tambah akhlak. Api ambil menungso bagus. Tapi Allah kali pengegus di pangeran. Bagaimana? Sampai baik sama manusia, tapi sama Allah jelek. Kira-kira gimana? Bagus apa enggak? Bagus. Kamu mengkhianati penciptamu, ya enggak bisa. Ya. Jadi tidak bisa ada orang mengatakan, wis masih aku meskipun saya bukan Islam, yang penting saya baik. Salah. Ya, sebab yang mengajarkan dasar-dasar kebaikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud. Mau tahu Islam, jangan lihat orang Islam. Lihat dasar dari agama Islam. Makanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi dibalas dengan kebaikan. Itu saja kita belum sempurna. Ya kalau kita akhlak sama orang, assalamualaikum, monggo, amit, kula nuwun, itu sudah dasar utama. Itu suatu hal yang biasa, kan gitu. Tapi coba kalau dia jalan di tengah jalan, sampai nggak pakai amit, ya. Terus ada orang yang melihat sampean dengan pandangan yang nggak enak, pandangan yang tajam, pero ini nih. Kira-kira gimana? Kurang ajar. Kurang ajar apa? Kurang ajar. Itu kalau sampean lagi jalan. Coba kalau naik sepeda motor, sama-sama naik sepeda motor, pasti berhenti. Akhirnya apa? Berlari. Iya kan? Jadi kita belajar akhlak itu adalah dari mana? Dari agama. Nggak bisa belajar akhlak dari kebudayaan, itu nggak ada. Ya, belajar akhlak dari agama. Coba kita lihat sekarang ini. Sehingga diperjalankannya Rasul SAW, nggak komplain sama Allah, nggak pernah bilang ya Allah, kok saya jadi nabi tambah menderita, sampai anak beliau ada yang meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Rasul SAW itu terluka, sampai kelaparan, nggak pernah komplain. Ini jenengan. Coba kalau sampai latihan nggak makan siang 3 hari aja, kuat tak? Kuat apa enggak? Boten saged. Awak dhewe iki yo mangan awan yo sak rokok ilang ngoten nggih. Iya. Ya, Pak. Iki lho. Sarene Pak Harto yo iki mau. Mari mangan dak rokok angkat.
apa? Ngentut. Ngentut atau kecut? Kecut. Terus kecut dewe. Kan seperti itu. Jadi masih banyak. Tidak bisa kita bandingkan hidup kita dengan Nabi. Hidup kita ini dari segi kemakmuran kita di atas tarafnya Nabi. Nabi itu nggak pernah makan roti enak, nggak pernah. Roti halus gini nggak pernah. Rotinya kasar, dengan roti halus kecil ya, bukan? Dikit halus kecil. Rotinya itu roti kasar. Nggak pernah Nabi itu makan daripada kurma yang enak. Bahkan nggak pernah lihat kurma yang enak. Sallallahu alaihi wasallam. Dari makan kurma yang kasar saja, yang orang mungkin nggak mau makan, itu Nabi tidak pernah sampai kenyang. Karena la yashba min tamrin rodi, nggak pernah kenyang daripada kurma yang halus, bukan halus kecil bu. Ini sekarang semuanya besar, nggak ada yang halus ini sekarang. Kasar, ya kan? Tidak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Makan gandum nggak sampai habis. Roti yang dimakan itu nggak habis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk di rumah istrinya, ditanya ada makanan apa? Ini cuman ada roti sama cuka. Dipuji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal idam al-khal. Seenak-enaknya makanan adalah apa? Cuka. Sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau bapak-bapak zaman sekarang ini komplain apa enggak? Bu, ini kan kemarin kan sudah saya kasih nafkah. Kemarin kan sudah saya kasih uang belanja. Kok cuman telur? Kok cuman ikan? Tidak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sama ibunya ya dibuat juga. Bikin beli apa namanya? Beli merah-merah bibir ini ya. Berapa? 35.000 atau 25.000 ya. Coba lihat dari sisi ini. Akhirnya dibangunkan oleh Jibril. Bangunlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat bangun beliau kelihatan karena dekat Ka'bahnya, dekat di sekitar Ka'bah, beliau kelihatan Ibrahim alaihissalam, kelihatan Nabi Musa dan Nabi Isa datang duluan menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sholat di Masjidil Aqsa, kemudian sampai ditidurkan Nabi, dibaringkan dan dibelah dadanya, diisi, dicuci, sudah suci ditambahkan suci, sudah bersih ditambahkan bersih. Adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disuruh naik satu kendaraan yang namanya kendaraannya itu buruk. Dengan semerap buruk. Apa itu buruk? Pesawat nganggur. Buruk itu kendaraan para nabi. Bukan buruk itu nanti ada, saya pernah lihat dulu di daerah Ampel. Beb, ini buruk Jawa Timur. Sampai tahu. Terus yang satu, lah ini iki buruk Cideg-Cideg Mekah. Nah kalau buruk Jawa Timur gimana? Buruk Jawa Timur, kepala kendaraannya ini wajahnya Nyai Roro Kidul. Lha edan. Ngono niku, ngoten niku kathah sing tumbas. Banyak yang beli. Buruk ini edan. Terus nanti gambarnya sahabat Sayyidina Abu Bakar dikasih lukisan wajahnya kalem. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ini ngamukan dikai, kumisnya itu melengkung. Waduh, ya Allah, jangan gitu. Dihapusi kabeh. Nggih, niku napa dodolane tiyang lukis. Jadi karena mahabbah akhirnya ya banyak dimanfaatin. Berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
pertama menuju Yathrib. Dibilang turun sini, sholat di sini. Turun sini, sholat di sini. Sholat dulu Nabi. Lu kan nggak tahu sholat, gimana dong sholatnya? Diajarin sama Jibril cara Nabi Ibrahim sholat. Setelah itu dibilang, apa ini? Ini tempat kamu bakal hijrah. Dilihatkan berbagai macam pemandangan. Kalau kita mau ceritakan Isra Mi'raj ini dengan panjang, mungkin nggak sampai. Intinya di poin-poinnya saja. Apa yang disaksikan oleh Nabi itu luar biasa. Mendapat kedudukan yang lainnya nggak bisa nyampe. Melihat ada orang nanam sedikit, kemudian langsung tumbuh. Ini Pak Tani berkah, kata Nabi. Siapa ini mereka? Ini Jibril. Ini umatmu, amalannya sedikit dan sebentar umur mereka, tapi pahalanya begitu gede, langsung didapetin. Melewati berbagai macam tempat. Di setiap tempat makam para nabi disuruh turun, sholat, ngajeti, menghormati. Jadi ada religinya, wisata religi juga Rasulullah SAW. Bahkan jangankan itu, ziarah ke makam Asia, tukang suri putrinya Fir'aun. Nuraini anak Fir'aun. Kok bau wangi? Ya, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan baunya wangi, akhirnya Nabi turun menghormati Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya sebelum menuju Masjidil Aqsa, di saat itulah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban di tengah jalannya. Melihat Nabi Musa lagi sholat di atas makamnya. Melihat berbagai macam kejadian yang begitu agung dan mengagetkan. Sampai pada akhirnya tibalah, kita singkat ya, sampai tibalah di Masjidil Aqsa. Kan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa sudah penuh dengan rohnya semua para nabi. Disambut oleh Nabi Ibrahim, kemudian didudukkan di depan. Setelah itu dikatakan oleh Jibril, ini pemimpin kalian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi yang terbaik, inilah manusia terbaik. Nabi jadi imam. Setelah ketemuan itu, langsung setelahnya Rasulullah SAW sebelum naik dikasih minuman. Suruh milih minuman keras, susu, teh, nggak ada teh. Kopi lagi nggak ada. Air dan madu. Yang dipilih oleh Nabi bukan yang enak, tapi yang terbaik adalah susu. Dibilang kenapa kok dipilih susu? Kata Jibril alaihissalam, engkau pantas memilih susu, engkau memilih fitrah, maka sama saja simbol agamamu adalah fitrah, umatmu adalah dalam keadaan fitrah. Kalau engkau memilih khamar, umatmu akan tenggelam dalam mabuk. Kalau engkau memilih madu, umatmu akan tenggelam cinta pada dunia. Kalau engkau memilih air, umatmu akan banyak mengalami kebanjiran besar. Kemudian ditambatkan buruk ini tadi, lalu naiklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju hadirat Allah. Langit pertama sampai 7 langit ya. Ada langit dunia. Waktu lihat di langit dunia gini, dipanggil, ya Muhammad, nggak noleh. Sampai orang itu hilang. Lagi, ya Muhammad, ya Muhammad. Dibilang kalau kamu noleh kepada 2 orang itu tadi yang manggil kamu, umatmu akan ikut Yahudi dan Nasrani. Bakal kathah umat ini dengan sing dadi murtad. Gak lihat Rasulullah SAW. Sampai Nabi itu melihat ada perempuan sudah tua tapi perhiasannya banyak. Siapa ini? Ini adalah perumpamaan dunia. Usianya sudah tua, ya kan? Dia ini setiap siapa saja yang ngamini dia dibunuh sama dia. Tapi masih banyak yang ngejar dia. Siapa itu? Dunia.
sampai pada akhirnya naik, lihat di angkasa itu penuh dengan awan. Apa ini Jibril? Ini iblis, setan menghalangi manusia daripada pandangan kehebatan dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit pertama ketemu Adam alaihissalam. Adam itu kalau kelihatan kanan senang, kelihatan kiri susah. Kalau lihat kanan, lihat anak cucunya di surga. Kalau lihat yang kiri, lihat anak cucunya yang di api neraka. Naik di berikutnya, ketemu Idris, ya. Kemudian ketemu Isa, kemudian ketemu Yusuf, kemudian ketemu Nabi Harun, kemudian di berikutnya ketemu Nabi Musa, sampai Nabi diperlihatkan sebuah umat yang begitu banyak. Ini umat siapa? Dibilang ini umatnya Musa. Nangis Rasulullah SAW. Jangan sampai umatku kurang dari ini. Dibilang jangan khawatir, engkau lihat yang lebih atas, lebih banyak bertriliun-triliun lagi. Siapa itu? Itu umatmu ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kepikiran Rasulullah SAW. Akhirnya ketemu Ibrahim alaihissalam. Diwasiatkan agar kita banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Kemudian naiklah di Sidratul Muntaha. Nabi dilihatkan surga, dilihatkan neraka. Surga itu luar biasa. Tidak ada tandingannya surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tanahnya wangi, batu-batunya nggak ada, batu kerikil nggak ada, batunya perhiasan semuanya. Kemudian orangnya itu cantik-cantik meskipun nggak pakai bedak berkilo-kilo. Hah? Meskipun suami ibu nanti dikerubuti bidadari, tapi kalau ibu yang datang bidadarinya minggir. Jadi istri itu nggak hanya cemburu di dunia, seakhiratnya cemburu. Ya wajar kan? Ya. Dan ternyata ibu itu lebih cantik daripada para bidadari. Kenapa? Karena iman pada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan nggak ada habis-habisnya, minum nggak ada habis-habisnya, nggak ada pakai pipis, buang air besar nggak ada, ngentut nggak ada surga itu. Semuanya nggak ada. Yang ada apa? Kenikmatan, dan kenikmatan yang abadi tidak ada habis-habisnya. Duduk-duduk nanti ada burung lewat, nggak pakai ditembak, nanti disetip. Kepingin langsung jadi gorengan. Dimasak. Habis dimakan terbang lagi burungnya. Ingin susu, susunya terbang. Ingin madu, madunya terbang. Ingin air, airnya terbang, menghampiri orang-orang yang beriman. Dan di situ kenikmatan yang sangat luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditunjukkan neraka. Wis nanti tambah panjang kalau saya ceritakan. Gitu. Sampai pada akhirnya dipanggil menghadap hadirat Allah yang Jibril tidak mampu untuk menaikinya. Dibilang kata Jibril, kita batasnya di sini, saya maju terbakar. Tapi Kanjeng Nabi sama sandalnya semuanya bisa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau dibilang at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, kata Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Wong soleh itu diikutkan, dikasih Fatihah dan juga dikasih perintah sholat. Makanya dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang beriman, sholat. Orang bisa naik ke hadirat Allah
menuju keindahan, keagungan, kebesaran Allah dengan sholatnya, dengan ibadahnya, semuanya dengan rahmatnya Allah. Bukan sekedar ibadah saja, tapi itu hanyalah kendaraan dan jalan. Setelah itu dikembalikan lagi Rasulullah SAW. Di tengah jalan ketemu Nabi Musa. Kamu dapat apa? 50 sholat. Jangan, nggak kuat umatmu. Minta lagi. Dikorting mana 5? Petang 5. Dikorting lagi sampai 5. Dari 5 itu dipahalai 50 waktu. Ini hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat ibadahnya para malaikat. Semua ibadahnya malaikat Allah kumpulkan dalam sholat 5 waktu kita ini. Ada yang berdiri, ruku, tidak, sujud, itu ibadahnya para malaikat. Sampai turun lagi ke muka bumi. Wes, ya, makanya yang kedua, orang sampai bayangkan ya, sandalnya Nabi nyampe kepada Allah, malaikat lain tidak bisa. Nah, ini sekarang yang kita peringati halnya, orang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menyebarkan maulid, menyebarkan cinta untuk cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi. Cinta habaib, jadi jangan sampai diracuni. Nanti ada orang-orang ngaku cinta sebagai pecinta sekumpul, kemudian mengatakan, hati-hati tuh sama Habib-Habib itu. Guru sekumpul yang bawa habaib ke sini, Pak. Guru sekumpul yang ngajari pian semua berataan cinta kepada keluarga Nabi. Ada orang cinta ke pian, tapi nggak cinta ke anak pian. Gimana? Betul apa nggak betul? Sampean umur sekat, sampai ini Pak Kumis gitu. Wong sugih misalkan, moro-moro ono rondo sing cidek, wayu maneh, cantik lagi. Dia bilang, bang, aku cinta kamu tapi nggak cinta anakmu. Gimana? It's okay, Bu. Hati-hati tuh. Beneran tak? Tak masuk akal. Kalau kita cinta, cinta semuanya. Cinta semuanya. Abah Guru sekumpul cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Habaib tidak pernah menuntut untuk dicintai. Allah yang sudah wajibkan, Kanjeng Nabi yang sudah wajibkan. Mas yo model majlis yo opo, meskipun ahli ibadahnya seperti ya apa, tapi Anda benci kepada keluarga Nabi, ketidaksukaan kepada keluarga Nabi, eman saya gak diterima, mohon maaf, ditempatkan di nerakanya Allah. Monggo, bukan sini tempatnya, ini untuk mencinta saya dan keluarga saya. Sampai gak masuk di sini, monggo sekalian di sebelah sana. Mana neraka? Lo kan antik, pakai disebarkan lagi di YouTube ya. Sebab kalau manusia ini lihat keluarganya Nabi, bukan Nabi, Pak. Butuhnya Nabi, sanes Nabi. Terus jenengan apa ini? Kemudian sampai mau cari sempurna banget, ya nggak bisa. Basyarun kama, manusia seperti dirimu, ya toh? Tapi cuman batu, ya sama batu kerikil, batu zamrud. Batu kerikil sama batu zamrud, sama batunya enggak? Sama. Tapi kenapa kok batu zamrud mahal, batu kerikil enggak mahal? Padahal kuatan batu kerikil daripada zamrud. Orang bahkan bangga pakai batu zamrud. Siapa yang milih begini? Zamrudnya sendiri. Siapa yang milih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu, lihat bagaimana Abah Guru sekumpul, yang mana beliau itu cinta sama Nabi, sholawatnya banyak, ilmunya banyak.
ngaku cinta kepada abah guru, ngaku cinta kepada kiai, kemudian nanti berpakaian layaknya kiai. Wes, saya sudah jadi abah guru sekumpul nih sekarang, tak pakai belajar. Sama saja anak bayi pakai baju polisi, apakah bisa jadi pakai baju apakah bisa jadi polisi? Berarti kalau anak bayi pakai baju polisi berarti dia polisi? Ayo, tak ngaku kau. Sampai ada bayi ini gini. Gimana? Anak bayi pakai baju polisi. Bu pikir polisi tak? Kan usah. Anak kecil pakai baju dokter. Apakah pian seberataan mau diperiksa sama Sidin? Mau nggak? Obatnya apa? Nanti sama kasih permen. Ini obatnya permen. Tambah loro. Iya kan? Jangan. Ikuti tata caranya. Belajar, ngaji, nyantri. Bertahun-tahun itu abah guru sekumpul. Bukan hanya di Banjar, bukan hanya di Bangil, berangkat ke Mekah. Belajar, gurunya itu sayyid kebanyakannya. Nah terus masa belajar di Habib ngajari benci sama Habib, lah tidak masuk akal. Nggih. Nganggo maulud Habib. Fatihah mau kepada kakeknya para habaib. Anak itu dibenci. Berarti lagi ada ini namanya baca kitab tapi kebalik. Jam bisa dilihat gini, tapi dilihat jam gini. Menyusahkan diri sendiri. Jadi apapun yang mengajarkan benci, mengajarkan pengejekan, itu bukan ajaran Islam. Yang menyebarkan fitnah dan lain sebagainya berarti bukan ajaran Islam. Abah guru sekumpul aulia wa sholihin. Tapi jangan ngaku-ngaku sebagai pecintanya yang bikin berita-berita hoax yang justru akan membuat orang yang mau cinta gagal cinta kepada beliau. Hati-hati. Sebab beliau adalah makhluknya Allah, yang ngasih itu adalah Allah, yang ngasih itu berkat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya yang hadir. Para panitia, para hadirin hadirat semuanya yang ikut berpartisipasi, yang remasnya semuanya, RT ini sama mana? Atik lurah di sana, atau siapapun yang ikut berpartisipasi di acara ini, semoga diberkahi oleh Allah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pian berataan ibu-ibu yang bersabar mengikuti pengajian ini, semoga disambut oleh Habibah Fatimah insyaallah, disambut kali Sayyidatuna Khadijah, disambut kali kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang ikut bersabar dalam acara ini, semoga senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur, sehat, afiat, dan tanah Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.